Sedekah itu adalah sesuatu yang mempersyaratkan satu kesungguhan hati manusia sebagai manusia, dan kecenderungan hati manusia nomor satu adalah berbagi, memberikan sesuatu kepada yang lainnya, bukan meminta. Meskipun meminta itu boleh dalam keadaan terpaksa kan gitu kan. Kalau bisa sih dalam keadaan normal jangan minta-minta kan gitu. Makanya minta-minta itu kan hubungannya sama kehinaan dan kemuliaan gitu. Jadi banyak orang itu tanya ke saya entah karena apa, saya tidak tahu latar belakangnya, ada kasus apa, kejadian apa, saya tidak tahu. Pokoknya orang itu tanya, sebenarnya sedekah itu gimana toh Mbah? Jane piye to sedekah ki? Nah sekarang saya menjadi terdorong oleh kewajiban untuk mencoba secara seluas mungkin, sedetail mungkin memahami kembali sedekah ki apa toh. Nomor satu, sedekah itu berarti ada asosiasi dengan kata lain, misalnya infak, terus nanti di sana ada zakat dan seterusnya ya. Yang pertama harus kita sadari adalah itu kosakata yang dipilih oleh Tuhan untuk mengkomunikasikannya ke kita. Jadi itu bukan karangan kita, mungkin bahasanya berasal dari bahasa Arab tapi dipilih Tuhan. Maka yang saya omongkan ini jangan pendapat saya, tapi pemahaman saya terhadap maunya Tuhan, konsepnya Tuhan, pemahamannya Tuhan yang dia maksud sedekah, infak dan zakat dan seterusnya itu gitu. Sekarang kalau kita agak ngebor ke dalam ya, sedekah itu kan kita bisa ingat dengan dari kata sedekah itu ada banyak idiom-idiom, misalnya sedaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung, atau sedaqta, bener kamu, bener omonganmu, sedaqta, sedaqtum gitu ya. Asal katanya itu bisa asodku ya ada, asidku ya ada, asudku ya ada. Jadi bahasa Arab itu sedemikian panjang durasinya dan begitu detail pemaknaannya sehingga satu kata bisa bermakna kadang-kadang bisa puluhan sampai ratusan. Nah asodku itu adalah misalnya salah satu makna dari asodku yang kemudian menjadi sedekah, menjadi ada tasoddaqah juga, ada tasdik juga ada. Jadi dia menjadi berbagai macam kemungkinan kasus dan peristiwa ketika kata itu digunakan. Jadi misalnya salah satu maknanya adalah asodku itu adalah sesuatu yang sesempurnanya sesuatu hal. Misalnya kalau hal itu namanya sungguh-sungguh, kesempurnaan dalam kesungguhan itu namanya sidqun gitu ya. Terus nanti ada Abu Bakar As-Siddiq, itu orang utama sahabatnya Rasulullah, pertama dari 4 sahabat itu ya, Abu Bakar As-Siddiq. Selama ini tidak salah dimaknai As-Siddiq itu jujur gitu ya, jujur. Cuman saya ingin mendetail bahwa kejujuran itu kan buahnya, akarnya dan pohonnya kan berbeda. Jadi misalnya kalau sekarang buah mangga berasal dari pohon mangga dan akar mangga dan batang mangga dan seterusnya, maka sidqun atau as-siddiq itu bukan jujurnya tapi kesungguhannya. Kalau mangga benar-benar mangga maka dia berbuah mangga kan gitu kan. Gitu. Nah sedekah itu adalah, kalau kita asosiasikan agak jauh, sedekah adalah bukti bahwa manusia itu sungguh-sungguh sebagai manusia. Kalau dia tidak bersedekah maka dia tidak terlalu serius menjadi manusia. Semua yang saya omongkan ini kan berdasarkan pada yang memilih kata itu. Misalnya sedekah nanti ada hubungannya sama infak. Bersedekah itu sebenarnya tidak tepat kalau bahasa Indonesianya ya. Sedekah diinfakkan, sebenarnya begitu. Sedekah itu bahannya, memberinya itu namanya infak. Memberikannya itu namanya infak. Selama ini kan sama aja tuh, infak sama sedekah. Enggak, sedekah itu yang diberikan, yaitu kesungguhan hati, kemurahan hati, toleransi, rasa berbagi dan seterusnya, itu sedekah. Terus diinfakkan. Nah kata infak ini juga akar katanya bermacam-macam, ada nafakun, ada nafikun, ada nufukun, segala macam. Tapi yang paling kuat maknanya adalah dia itu bolongan. Bolongan itu dengan segala asosiasinya. Misalnya bumi punya air di dalamnya, kemudian di tanah itu ada
lubang yang kemudian menjadi mata air, menjadi sumber. Itu namanya nafak. Jadi diinfakkan berarti air dalam bumi itu kemudian dikeluarkan untuk makhluk hidup di permukaan bumi berupa sumber air dan mata air itu dan seterusnya itu namanya infak. Jadi sesuatu yang dibocorkan. Jadi misalnya tabung air ada salurannya, itu infak namanya. Jadi hidupmu kamu bocorkan untuk orang lain sehingga kamu tidak hanya menikmati dengan dirimu sendiri tapi juga dinikmati oleh orang, karena kamu kasih pancuran dari dirimu itu supaya kenikmatanmu, sedekahmu itu mancur ke dalam untuk orang lain. Itu namanya sedekah yang diinfakkan. Menurut saya manusia itu kesungguhan utamanya sebagai manusia adalah memberi. Memberi itu misalnya berbagi makanan, berbagi senyuman, gitu ya. Kepada Tuhan kita juga memberi, tapi memberinya kepada Tuhan namanya berbakti, mempersembahkan. Gitu ya. Kalau kepada tetangga kan memberikan, menyampaikan. Kalau kepada Allah mempersembahkan, membaktikan, gitu kan. Tapi itu semua berasal dari sedekah jiwa manusia yang selalu punya naluri untuk memberi. Nah, kebanyakan kita kan naluri utamanya minta, bukan memberi. Makanya ada istilah take my hand sama give your hand. Jadi itu ada cerita di mana ada seorang kaya mandi di kolam, kemudian dia kepreset dari apanya gitu, terus dia mau tenggelam, terus salah seorang karyawannya datang, give your hand, berikan tanganmu pak bos itu ya. Nah, dia tidak mau ditolong karena dia harus memberikan tangannya. Dia baru mau menyodorkan tangannya ketika si orang yang nolong ini mengatakan take my hand. Jadi kalau dia ngambil mau, kalau dia memberi tidak mau. Padahal manusia itu sejatinya adalah makhluk Allah, sehingga dia punya sifat seperti Allah yang kecenderungan utamanya itu memberi. Gitu ya. Makanya tabungan airnya dibocorkan untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan sesama kan gitu. Makanya kalau kita sekarang masuk ke wilayah filsafat hukum, bedanya sedekah sama zakat misalnya. Kalau zakat itu kan kita sudah punya, terus sekian persen kita sampaikan ke orang lain. Kalau sedekah enggak. Sedekah yang diinfakkan itu enggak gitu. Dasarnya bukan kita punya, dasarnya adalah orang butuh. Orang butuh. Jadi pokoknya ada orang butuh, tidak peduli kamu punya apa tidak, bisa apa tidak, tapi kamu harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan itu. Misalnya nyilih ke duit ya bisa mengupayakan supaya terpenuhi juga bisa kan itu. Jadi kalau zakat itu punya dulu baru persentase kecil dikasih orang. Kalau sedekah itu enggak. Berangkatnya tidak dari kita punya, berangkatnya adalah dari orang butuh. Jadi bisa saja orang miskin bersedekah kepada orang kaya. Bisa aja. Bahkan banyak buruh bersedekah kepada perusahaannya. Gitu ya. Maksudnya bersedekah itu dia mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktunya yang manfaatnya lebih besar untuk perusahaan, sementara dia tidak mendapatkan selayaknya dari perusahaan. Itu namanya sedekah kepada perusahaan. Jadi sedekah itu adalah produk dari kesungguhan hidup seorang manusia kepada sesuatu di luarnya, apa orang lain atau sesama makhluk hidup atau apapun. Jadi istilahnya bukan sedekah sama dengan infak. Sedekah yang diinfakkan. Jadi sedekah itu sesuatu yang mau diberikan itu, infak adalah peristiwa menyampaikannya itu, seperti bocoran air tadi. Nah, lubang itu juga berlaku untuk laki-laki perempuan, harus ada lubangnya. Kalau tidak ada lubangnya nanti tidak terjadi peradaban. Gitu kan, tidak terjadi kehidupan yang harmonis kan itu. Makanya nafakun itu ibarat tanah yang dilubangi sehingga air dari dalam bumi itu keluar ya. Itu namanya nafak yang kemudian menjadi infak gitu. Salah satu kemungkinannya. Jadi nanti di dalam peristiwa di mana sedekah diinfakkan itu nanti ada banyak kemungkinan dalam kebudayaan manusia, di dalam bebrayan atau interaksi antar manusia, termasuk di dalam politik, termasuk di dalam ekonomi, dan nanti akan ada efek-efek dan kemungkinan terjadinya gitu ya. Tapi intinya adalah sedekah itu adalah sesuatu
yang mempersyaratkan satu kesungguhan hati manusia sebagai manusia. Dan kecenderungan hati manusia nomor satu adalah berbagi, memberikan sesuatu kepada yang lainnya, bukan meminta. Meskipun meminta itu boleh dalam keadaan terpaksa kan gitu kan. Kalau bisa sih dalam keadaan normal jangan minta-minta kan gitu. Makanya minta-minta itu kan hubungannya sama kehinaan dan kemuliaan.